Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan kita dengan berdoa mulai. Amin. Semua kita dimudahkan, diberikan kefahaman dan diberikan kemanfaatan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa ini penting? Karena ini digunakan untuk menjamin bahwa pekerja itu terhindar dari penyakit dan resiko-resiko kecelakaan. Di samping itu juga agar peralatan itu juga aman. Karena dengan menjaga peraturan, menjaga cara kerja, melindungi peralatan sesuai dengan cara penggunaan, maka juga akan membuat peralatan yang digunakan itu menjadi aman sehingga proses produksi tidak terganggu. Ya, sehingga selain menjaga diri, menjaga orang lain juga terhindar dari kecelakaan, juga menjaga peralatan tetap aman dan bisa digunakan sehingga proses produksi dan apapun yang berkaitan dengan peralatan dengan orang bisa berjalan dengan lancar. Juga tidak hanya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan secara fisik saja, tapi juga berkaitan juga dengan cara psikis ataupun emosional. Sehingga ketika orang itu merasa dirinya aman, maka diharapkan produktivitas dari seseorang atau pekerja itu akan tetap terjaga, tetap meningkat jika target dari perusahaan atau organisasi itu bisa tercapai. Sehingga pentinglah kesehatan dan keselamatan kerja ini untuk dibahas ataupun disampaikan. Pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu ilmu. Ilmu itu ya pengetahuan. Ilmu itu kalau dalam bahasa Arab artinya mengetahui, sehingga ilmu pengetahuan ini artinya kita ilmu yang kemudian lebih ditekankan lagi untuk bagaimana menerapkan ilmu ini untuk mencegah terjadinya kemungkinan kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan serta lingkungan kerja. Jadi ilmu ini digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja di perusahaan atau di industri, di produksi itu banyak sekali ya. Misalkan terpeleset, terpotong, kemudian terkontaminasi, terracuni, terkena polusi dan lain sebagainya, terjatuh. Nah, itu kecelakaan-kecelakaan yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Ataupun penyakit. Penyakit itu bisa misalkan pusing, ya, kemudian terlalu bising menyebabkan ketulian, atau penyakit yang menyerang area mata, area pernafasan, atau kemudian misalkan dalam bidang ergonomi adanya kesalahan di tulang belakang, ya, ataupun kena racun, penyakit yang terkena racun, serta lingkungan. Nah, ini ilmu ini digunakan untuk menghindari itu semua, mencegah itu semua sehingga pekerja itu menjadi aman dan selamat dari kecelakaan ataupun penyakit yang ada di pekerjaan dan lingkungan kerja. Sehingga ilmu ini penting untuk menjaga agar orang itu, pekerja itu tetap sehat, tetap terjaga staminanya sehingga dia tetap produktif untuk bekerja. Menurut American Society of Safety and Engineering atau ASSE, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditujukan untuk mencegah, sama dengan yang tadi ya, sama mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Sehingga kalau kita ke
perusahaan, kita keliling ke sana atau kita kunjungan industri atau kita masuk ke perusahaan, maka di sana biasanya ada alat-alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, atau sering kita melihat adanya APD, alat pelindung diri, baik itu dalam bentuk dari atas misalkan helm untuk melindungi kepala dari jatuhnya sesuatu sehingga menimpa kepala, kemudian kacamata untuk melindungi mata dari percikan dan lain sebagainya, masker termasuk itu dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan, melindungi diri dari bahaya-bahaya yang timbul di sebuah perusahaan ataupun di lingkungan kerja. Nah, sehingga selain itu juga budaya membudayakan di perusahaan itu untuk selalu hidup sehat. Hidup sehat juga mengikuti aturan-aturan kesehatan, juga aturan-aturan cara penggunaan alat. Ya, ini juga penting. Ya, juga penting sehingga semua ini kemudian terlibat sehingga nanti menjaga kesehatan dan keselamatan kerja ini adalah sebuah sistem yang semuanya terlibat, tidak hanya pekerjaannya saja, tapi juga level atasnya juga ikut berperan aktif untuk ikut menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di samping penggunaan alat yang sesuai dengan aturannya. Secara teoritis ada beberapa istilah yang perlu untuk kita kenali dalam rangka mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja. Di dalam lingkungan kerja itu kita sering mendengar istilah-istilah berikut dan kita perlu untuk kenal istilah-istilah berikutnya. Yang pertama adalah istilah hazard. Hazard ini atau dikatakan sebagai sebuah sumber bahaya, keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit, menimbulkan penyakit atau menimbulkan kerusakan, atau bisa menghambat kemampuan pekerja yang ada. Contohnya apa? Banyak, hampir semua bisa ya. Misalkan begini, contoh paling mudah adalah pisau ya. Pisau ini bisa menimbulkan bahaya tergores, terpotong dan lain sebagainya. Bahkan dulu saya punya teman itu, dia bekerja di area pemotongan, mesin pemotongan. Nah, untuk bilas semoga kita terhindar, itu ketika pas motong kayu tangannya ikut sehingga akhirnya jarinya ikut terpotong. Nah, ini juga sumber bahaya sehingga cara-cara penggunaan alat ini juga harus diperhatikan. Yang kedua, misalkan adanya debu, asap, kerikil, pasir, oli, dan lain sebagainya, itu sumber-sumber yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan, penyakit ataupun kerusakan, dan juga bisa menghambat proses produksi atau menghambat kemampuan pekerja. Namanya hazard ya. Yang kedua adalah istilah danger. Danger ini tingkat bahaya, yaitu peluang bahaya yang sudah tampak atau kondisi di mana bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Misalkan terjadinya tumpahan oli. Ya. Belum lama kita dengar adanya minyak yang tumpah di jalan. Nah, itu danger, bahaya. Walaupun belum menimbulkan kecelakaan, tapi ini perlu untuk segera diberi tindakan preventif atau pencegahan agar tidak menimbulkan insiden atau aksiden, baik kejadian ataupun terjadinya kecelakaan. Kemudian misalkan terjadinya misalkan adanya asap. Nah, asap ini juga bahaya. Ya, bisa menyerang tapi bisa diantisipasi. Kemudian misalkan pasir ya, ada pasir. Nah, ini juga menimbulkan pasir di jalan, bisa menimbulkan pleset dan lain sebagainya. Ini danger ya, tingkat
bahaya yang bisa ditimbulkan, yang timbul oleh adanya sumber-sumber bahaya ya tadi yang timbul ya, pasir, asap, kemudian tumpahan oli dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, istilah risk. Risk ini adalah prediksi atau tingkat resiko ya, resiko keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Jadi resiko-resiko yang bisa ditimbulkan oleh adanya hazard tadi. Misalnya begini, orang dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi itu berisiko kecelakaan kerja. Nah, itu resiko. Orang menjalankan mesin pemotong, ya risikonya bisa terpotong. Orang mendengarkan suara bising, risikonya bisa tuli. Orang mencampur bahan kimia, risikonya bisa teracuni. Ya, nah nanti tinggal tingkatannya bisa ini resiko tingkat sedang, tingkat kecil, ringan, ataupun sudah tingkat bahaya, itu risk namanya ya, itu resiko. Ada hazard, ada danger, ada risk, kemudian ada insiden. Kalau insiden ini terjadinya sudah munculnya setelah kejadian insiden. Insiden ini kejadian. Munculnya kejadian yang bahaya, kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Misalkan insiden kebakaran, ataupun insiden tersengat listrik, kemudian bukan tersengat ya, artinya ada listrik yang bocor gitu. Kemudian terjadinya kebocoran ya, kejadian kebocoran gas, kebocoran minyak, kemudian insiden adanya benturan dan lain sebagainya ya. Jadi munculnya kejadian yang membahayakan, namanya insiden. Nah, kalau dia sudah terjadi muncul bahaya, namanya aksiden atau kecelakaan. Aksiden adalah kecelakaan. Aksiden adalah kecelakaan, kejadian bahaya yang sudah disertai adanya korban atau kerugian, baik itu manusia ataupun benda. Misalkan kecelakaan, baik itu di jalan ada korban, atau misalkan pencemaran ya, terjadi sesak nafas karena kekurangan oksigen, atau kemudian kecelakaan ring lepas, as lepas sehingga mesin produksi berhenti, atau kemudian terjadi tumpahan atau terjadi tabrakan antar forklift atau apa, sehingga bawaan yang harusnya dibawa menjadi tumpah. Nah, itu namanya kecelakaan, aksiden ya, namanya kecelakaan atau aksiden. Itu beberapa istilah yang perlu untuk kita ketahui di K3. Tadi ada hazard, ada danger, kemudian ada risk, ada insiden, dan ada aksiden. Nah, di dalam K3 ada yang harus kita pahami agar dia bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan tujuan. Yang pertama adalah aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, dalam K3 ada 3 norma yang harus selalu dipahami. Yang pertama adalah mengenai aturan.
aturan untuk menerapkan prosedur agar keselamatan dan kesehatan kerja ini terjaga. Ini perlu dipahami oleh siapapun yang ada di perusahaan, baik pekerja maupun pengunjung. Bagaimana perusahaan untuk menerapkan aturan-aturan itu dipahami. Misalnya kalau masuk ruang produksi harus pakai helm, baik kacamata, baik masker. Jangan melewati area-area yang terlarang. Jangan menyentuh sesuatu yang dilarang, misalkan suhu tinggi dan lain sebagainya. Itu aturan. Nah, aturan ini perlu ditaati, dipahami oleh para pekerja atau siapa yang ada di sana, baik itu pengunjung, sehingga tidak akan bisa diterapkan, ya, terhindar dari kecelakaan kerja. Yang kedua adalah diterapkan untuk melindungi tenaga kerja, sehingga SOP, standar operating procedure, tentang bagaimana aturan atau budaya di lingkungan perusahaan atau industri ini digunakan untuk melindungi tenaga kerja, sehingga kesadaran kalau sudah bahwa helm ini untuk kita, kacamata ini adalah untuk kita sendiri, maka itu kemudian akan orang dengan ikhlas sukarela untuk menggunakan alat pelindung diri dan sebagainya. Yang ketiga, resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, di samping aturan, di samping bahwa ini tujuan untuk melindungi diri, maka juga jika ini tidak diterapkan, maka resiko-resiko kecelakaan yang terjadi apa saja? Penyakit-penyakit akibat kerja apa saja? Nah, ini perlu untuk diberikan pemahaman sehingga orang itu akan dengan senang, dengan ikhlas untuk menjaga menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Maka sasaran dari K3 itu ada 3, yaitu 1, menjamin keselamatan operator atau orang atau pekerja yang ada di sana. Yang kedua, menjamin adanya amannya peralatan, menjamin penggunaan peralatan atau mesin aman untuk dioperasikan. Yang ketiga adalah menjamin proses produksi jadi aman dan lancar. Sekali lagi, sasarannya adalah menjamin keselamatan operator dan orang lain, menjamin penggunaan peralatan aman, dan menjamin proses produksi aman dan lancar. Ilustrasi sederhananya mungkin seperti ini. Ketika kita memiliki motor, ya, sen, lampu kanan, lampu kiri yang biasa kita guna untuk belok kanan dan belok kiri, itu adalah salah satu alat untuk menjaga keselamatan. Di samping helm, ya, misalnya yang saya contohkan di sen. Kenapa? Karena orang itu salah menggunakan sen kanan kok beloknya kiri, maka itu selain membahayakan dirinya sendiri, juga membahayakan orang lain. Coba nanti kalau terjadi kecelakaan itu misalnya gitu, maka selain dia yang luka, maka pengguna kendaraan yang lain juga akan luka. Sehingga penggunaan yang tepat ini akan menjamin keselamatan dia dan keselamatan orang lain, satu. Yang kedua, juga menjamin peralatan motornya itu kemudian selamat, tidak rusak. Ya, kalau salah, ya, motornya ada rusak. Tidak hanya motornya sendiri, tapi motornya juga orang lain. Yang ketiga, lalu lintas akibat kecelakaan, adanya terjadinya kecelakaan itu menjadi terhambat. Nah, itu contoh paling mudah. Kalau tidak mengindahkan penggunaan sen, belok kanan, belok kiri, bisa menimbulkan kecelakaan yang menimbulkan luka atau keselamatan dirinya dan orang lain menjadi terganggu, kemudian motornya menjadi rusak, kemudian lalu lintasnya juga menjadi terganggu. Contohnya,
Dan itu juga berlaku misalkan kalau ada di perusahaan atau di industri tentang penggunaan alat-alat dan lain sebagainya. Tidak menggunakan alat sesuai dengan standar itu bisa membahayakan dirinya, membahayakan mesin, dan membahayakan proses produksi. Karena pentingnya tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk menjamin di antaranya tiga yang utama tadi, maka perlu sebuah sistem yang memanajemen tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan SMK 3. Dan ini tidak hanya melibatkan satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang. Membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja atau industri. Sehingga SMK 3 ya, adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas untuk melakukan perencanaan, tanggung jawab baik dirinya dan orang lain dan alat yang digunakan, pelaksanaannya sesuai dengan SOP, prosedur, tahapan-tahapan cara penggunaan, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan. Misalkan alat pelindung diri ditingkatkan, mulai dari tahan api, tahan panas, ya, tahan gores, dan lain sebagainya. Pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya research and development untuk bagaimana agar ini aman tidak hanya di dirinya pekerja perusahaan tapi juga lingkungan, limbah-limbah yang dihasilkan itu bisa aman di sungai. Semuanya dalam rangka untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja atau proses produksi sehingga dapat tercipta tempat kerja yang sehat, yang aman, yang produktif dan efisien. Itu sistem manajemen K3. Nah, sehingga tujuan dan sasaran dari sistem manajemen K3 sama ya. Intinya adalah agar tercipta sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak, semua pihak, semua berbudaya terbumikan, sehingga dapat mencegah dengan semuanya ikut terlibat, dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kalau semuanya sudah bisa terkondisi, maka tempat kerja menjadi aman, sehat, efisien, dan produktif. Di antara manfaat yang bisa diperoleh dengan menerapkan SMK 3 adalah mengurangi jam kerja yang hilang. Manfaat secara langsungnya ya, mengurangi jam kerja yang hilang. Kenapa? Karena tidak ada yang kerja semuanya selamat aman. Nah, sehingga jam kerjanya tidak ada yang hilang atau mengurangi lah. Kalau jam kerjanya tetap tidak ada yang berhenti, maka proses produksinya bisa berjalan terus, produk bisa dibuat terus, dan profit perusahaan bisa terus berjalan. Yang kedua, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja. Kenapa? Karena semuanya bisa selamat, ya, aman, bisa berjalan. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja aman dalam bekerja. Itu manfaat secara langsung. Manfaat secara tidak langsungnya adalah image perusahaan meningkat. Oh, itu perusahaan yang aman, yang sehat, yang menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dan lingkungannya. Image masyarakat, pandangan masyarakat baik-baik terhadap perusahaan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan perusahaan. Pekerja atau pegawai merasa aman karena dia sudah difasilitasi, dilindungi dengan adanya fasilitas-fasilitas dan aturan-aturan dan budaya-budaya. Ya, budaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, perawatan terhadap mesin
semakin baik sehingga umur peralatan akan semakin lama, semakin awet ya. Demikian pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ini diterapkan di perusahaan dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit yang timbul di dunia kerja sehingga pekerjanya aman, peralatannya aman, kemudian proses produksinya aman. Alhasil perusahaan akan berjalan sesuai dengan proses produksinya, proses produksi bisa berjalan dengan lancar, profit bisa berjalan lancar, dan kesejahteraan juga bisa dipenuhi dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.